Selamat siang pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan konflik di Timur Tengah. Israel pada hari Jumat sudah bersiap menghadapi serangan oleh Iran atau proksinya ketika muncul peringatan akan pembalasan atas pembunuhan seorang perwira senior di kedutaan Iran di Damaskus pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memerintahkan angkatan udaranya untuk terus mengintensifkan latihan perang yang menargetkan sasaran jarak jauh. Perintah ini dilontarkan Netanyahu pasca status Tel Aviv masuk ke dalam siaga tinggi imbas ketegangan antara Israel dengan Iran meningkat. Israel tidak mengungkapkan secara spesifik senjata apa saja yang digunakan angkatan udaranya dalam latihan kali ini. Namun langkah tersebut kemungkinan besar dilakukan untuk mempersiapkan serangan balasan yang kabarnya akan dilakukan Iran dalam waktu dekat. Selain mengintensifkan latihan perang, belakangan Israel turut memasang sistem pertahanan Sidom ke kapal-kapal perang yang berjaga di dekat kota selatan Eilat. Tak tanggung-tanggung, untuk memasang sistem pertahanan Sidom, Israel rela menggelontorkan dana sekitar 794,7 juta rupiah untuk setiap peluncuran satu unit rudal pertahanan Sidom. Kendati harga Iron Dome dibanderol fantastis, namun tameng satu ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah dengan luas 150 km persegi dari berbagai serangan rudal jarak pendek, mortar, maupun roket. Selain itu, tameng juga bisa mencegah serangan roket dan rudal musuh. Sistem pertahanan Sidom yang dipasang di kapal korvet kelas 6 SAR dapat digunakan menembak target atau sasaran mencurigakan yang masuk wilayah udara Israel. Militer Israel juga menyatakan belum mengeluarkan instruksi baru kepada warga sipil, namun meminta masyarakat untuk tetap waspada. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperkirakan serangan Iran terhadap Israel lebih cepat terjadi. Dia juga mengaku telah berpesan kepada Iran untuk menahan diri tidak melakukan serangan balasan karena dapat memperburuk stabilitas kawasan. Sebelumnya, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, memperingatkan bahwa ancaman serangan signifikan Iran terhadap Israel tetap berlangsung. Meskipun ada upaya yang dipimpin Washington, termasuk seruan ke Teheran dari Inggris dan juga Jerman untuk mencegah eskalasi konflik yang serius di Israel di Timur Tengah. Komentar Gedung Putih ini muncul ketika beberapa negara memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. Sementara itu, para analis mengatakan bahwa Iran kemungkinan akan melancarkan serangannya sendiri, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang regional dan menunjukkan batas-batas upaya pencegahan AS di Timur Tengah. Mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, CBS melaporkan bahwa serangan rudal dan pesawat tak berawak besar-besaran dapat diluncurkan paling lambat Jumat malam. Berbicara kepada wartawan, John Kirby mengatakan prospek serangan Iran terhadap Israel masih merupakan ancaman meskipun ada upaya bersama Israel dan AS dalam beberapa hari terakhir untuk mencegahnya. Akan tetapi pada Sabtu pagi 13 April 2024 belum dilaporkan adanya serangan balasan dari Iran ke Israel. Iran telah mengembangkan serangkaian rudal balistik dan drone dalam sebuah program yang telah lama mengkhawatirkan negara-negara barat. Teheran juga telah merilis 9 rudalnya yang diklaim bisa mengenai sasaran Israel semenjak hubungan kedua belah pihak memanas pasca serangan di Damaskus pada April lalu. Rudal-rudal tersebut merupakan bagian penting dari persenjataan yang dimiliki Teheran karena mereka mengancam akan membalas serangan Israel atas kedutaan besarnya di Suriah. Menurut Direktur Intelijen Nasional Kantor AS, Iran dipersenjatai dengan rudal balistik dalam jumlah terbesar di kawasan. Outlet berita semi-resmi Iran, ISNA, menerbitkan grafik minggu ini yang menunjukkan 9 rudal Iran yang dikatakan dapat mencapai Israel.
Rudal-rudal tersebut termasuk Sejil yang mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 17.000 km per jam dan dengan jangkauan hingga 2.500 km. Kemudian rudal Keibar dengan jangkauan 2.000 km dan rudal Haj Kasem yang memiliki jangkauan 1.400 km dan dinamai Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani yang terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad 4 tahun lalu. Iran yang merupakan produsen utama drone mengatakan pada bulan Agustus lalu bahwa pihaknya telah membuat drone buatan sendiri yang canggih bernama Mohajer 10. Tak tanggung-tanggung, jangkauan drone ini operasional 2.000 km dan mampu terbang hingga 24 jam dengan muatan hingga 300 kg. Iran mengatakan rudal balistiknya juga merupakan kekuatan pencegah dan pembalasan yang penting terhadap Amerika Serikat, Israel, dan target potensial regional lainnya. Mereka membantah berupaya membuat senjata nuklir. Juni lalu Iran menunjukkan apa yang dikatakan oleh para pejabat digambarkan sebagai rudal balistik hipersonik pertama buatan dalam negeri. Rudal hipersonik dapat terbang setidaknya 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan memiliki lintasan yang kompleks sehingga sulit untuk dicegat. Meskipun mendapat tentangan dari AS dan Eropa, Iran mengatakan akan mengembangkan lebih lanjut program rudal pertahanannya. Iran juga diklaim memiliki rudal jelajah seperti KH-55, senjata berkemampuan nuklir yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan hingga 3.000 km. Kemudian rudal anti kapal canggih Khalid Farj dengan jangkauan sekitar 300 km yang mampu membawa hulu ledak seberat 1,1 ton. Sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa, saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat siang pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan konflik di Timur Tengah. Israel pada hari Jumat sudah bersiap menghadapi serangan oleh Iran atau proksinya ketika muncul peringatan akan pembalasan atas pembunuhan seorang perwira senior di kedutaan Iran di Damaskus pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memerintahkan angkatan udaranya untuk terus mengintensifkan latihan perang yang menargetkan sasaran jarak jauh. Perintah ini dilontarkan Netanyahu pasca status